Bapak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua dan Ibu Bapak sekalian, terakhir program kerja Kementerian Keuangan adalah program dukungan manajemen, yaitu yang merupakan manajemen strategis untuk mendukung seluruh penyelesaian tugas dari unit-unit Eselon 1 yang menjalankan program teknis 4 di depan. Outcome dari program dukungan manajemen ini terdiri dari 4 outcome yang akan kami pantau lewat 603 output diampu oleh seluruh unit Eselon 1 di Kementerian Keuangan dan termasuk juga BLU. Outcome pertama adalah perbaikan kualitas pengelolaan sumber daya dan kualitas pelayanan publik. Indikatornya antara lain indeks kepuasan pengguna layanan dan juga tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara. Outcome kedua adalah penguatan sistem pengendalian intern terintegrasi dengan indikator antara lain indeks integritas, indeks kualitas penerapan sistem pengendalian intern terintegrasi. Outcome ketiga, pendekatan transformasi digital, penguatan transformasi digital pada ekosistem keuangan negara, indikatornya termasuk tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan. Dan outcome keempat adalah pencapaian tugas khusus yang efektif dengan indikator dari kita memantau nanti indeks efektivitas kinerja SMP kita. Ada 6 kegiatan yang akan dilakukan di bawah dukungan manajemen ini, termasuk yaitu 6-nya adalah pengelolaan organisasi, SDM keuangan, BMN dan juga umum. Kedua, legislasi dan advokasi. Ketiga, pengelolaan resiko dan pengawasan internal. Keempat, pengelolaan TIK yang andal. Kelima, pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Serta 6, pengelolaan dana abadi pendidikan dan pendidikan vokasi keuangan negara PKN STAN. Total pagu pada program dukungan manajemen atau manajemen strategis ini adalah 49,61 triliun dengan atribusi dukungan manajemen ke program teknis lain sebesar 25,35 triliun rupiah. Sehingga pagunya kalau yang khusus untuk dukungan manajemen adalah sebesar 24,26 triliun rupiah, termasuk di dalamnya adalah badan layanan umum sebesar 10,37 triliun rupiah. Beberapa highlight strategi tahun anggaran 2026 adalah penggunaan teknologi, penguatan sistem pengendalian internal, pembelajaran bagi pengelola keuangan negara untuk meningkatkan kompetensi masa depan, implementasi gedung kolaborasi antar dan ramah lingkungan pada pelayanan terpadu di seluruh Indonesia, akselerasi interoperabilitas sistem Kemenkyu, simplifikasi program proses bisnis, dan juga penataan aset berbasis zona, dan juga terus menyelenggarakan berbagai macam peningkatan kompetensi dan pengendalian belanja birokrasi. Bapak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua dan Ibu Bapak sekalian, kalau kita rekap kelima program tadi, maka pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 52 triliun 16 miliar rupiah, yang kalau kita lihat tanpa BLU adalah 41,64 triliun rupiah dan BLU adalah 10,37 triliun rupiah. Ini yang telah disampaikan oleh surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Bappenas pada bulan Juli, ini harusnya bulan Juli ya, Juli yang lalu. Dan kalau kita lihat rincian dari pagu anggaran per program adalah seperti yang ada di dalam tabel. Kebijakan fiskal sektor keuangan dan ekonomi 90 miliar 32 juta sekian. Lalu kemudian program pengelolaan penerimaan negara adalah 1 triliun 997 miliar 68 juta 482 ribu. Pengelolaan belanja negara 24 miliar 406 juta 799 ribu. Pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan resiko 289 miliar 232 juta 572 ribu dan dukungan manajemen 49 triliun 615 miliar 259 juta 817 ribu. Di dalam dukungan manajemen ini ada yang diatribusikan kepada 4 program lainnya dan juga termasuk di dalamnya adalah alokasi anggaran untuk BLU sejumlah 10,37 triliun yang rincian BLU-nya ada di bawah. LPDP 3,93 triliun pengelola anggaran untuk pengelolaan LPDP, anggaran BPDP sawit 6,06 triliun, LDKPI 43,01 miliar,
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup 69,60 miliar, PIP 95,64 miliar, Elman 163,47 miliar, dan PKN STAN 15,06 miliar. Dan kalau kita bagi secara fungsi seperti halnya untuk Kementerian Keuangan memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum sebesar 47 triliun 773 miliar 586 juta 873 ribu, fungsi ekonomi 249 miliar 259 juta 263 ribu, dan fungsi pendidikan yaitu 3 triliun 993 miliar 153 juta dan 864 ribu. Demikian rekap dari keseluruhan 5 program yang dikerjakan rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan. Terakhir kami kembalikan kepada Bapak Menteri Keuangan untuk penutup. Terima kasih Pak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat, berdasarkan paparan terkait rencana kerja dan anggaran Kemenkeu tahun 2026 di atas, kami mohon perkenan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI untuk dapat menyetujui usulan pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 sebagai berikut. Yang pertama, pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 yang diusulkan sebesar 52 triliun 16 miliar rupiah. Yang selanjutnya, pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 dipilah menurut rincian per fungsi adalah: A. Fungsi pelayanan umum 47 triliun 773 miliar 586 juta 873 ribu rupiah. Fungsi ekonomi 249 miliar 259 juta 263 ribu rupiah. Dan untuk fungsi pendidikan sebesar 3 triliun 993 miliar 154 juta 864 ribu rupiah. Kami percaya bahwa alokasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan peran strategis Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian paparan kami, pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat. Atas perhatian, dukungan dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.